Gimana nih bro, tanggapan lu ya mengenai market kita sekarang gitu. Gue lupa ya kapan ntar kita ngobrol. Tapi kan sekarang kan kita di bulan yang katanya The Fed mau pemangkasan Mangkas suku tingkat bunga suku. gitu Yep. kan. Dan kemarin juga kita belum sempat ngobrol tuh saat ISG all time high juga gitu kan. Yes, betul. Nah gimana nih bro tanggapan lu melihat market kita sekarang? Market gue lihat cukup bagus ya, walaupun sebenarnya kalau ditanya satu-satu ke teman-teman kita, mungkin Hmm. rasa-rasanya mereka kurang puas sama performa portonya. Mungkin kalau sebagian ngerasa performa portonya bagus karena memang mungkin mereka bagus memilih sahamnya, karena gue ngelihat beda ya. Dan mungkin beberapa kali udah gue sempet sharing juga di Sukor juga, gue bilang pergerakan ISG kan saat ini udah berubah. Kalau dulu ESG itu cerminan dari 4 banking plus Telkom Astra, kemudian mungkin ada beberapa saham-saham consumer. Kalau sekarang kan udah campur, ada brand, ada Aman, ada Bian, kemudian ada beberapa mungkin kayak DSSA segala macam, Barito, TPIA. Nah, itu udah bercampur. Jadi artinya apa? Artinya indeks harga saham gabungannya itu proporsionalnya itu udah berubah. Jadi udah mulai bercampur. Jadi sekarang itu pergerakannya adalah satu sisi kadang BRI gerak, bankingnya gerak, tapi brand dan lain-lainnya diem. Nah, begitu banking dan blue chip lain koreksi, gantian brand dan teman-temannya yang gerak gitu. Jadi udah berubah, dan so far kita lihat all time high-nya juga cukup berbobot ya. Karena apa? Karena di sisi lain banking juga naik, bukan karena nggak naik tapi juga naik ya. Walaupun mostly banking naik, cuma ada satu yang masih belum naik, belum maksimal lah gitu. Tapi makanya itu akan jadi salah satu chance untuk kita yang bagi belum punya. Kemudian kita lihat di sisi lain juga di carry sama brand, sama Aman, mungkin TPIA, Barito ya. Jadi itu masih cukup bagus. So gua ngerasa pergerakan ISG naik ini disertai sama inflow juga bro. Jadi itu yang paling penting, dimana kalau kita lihat sebulan terakhir rupiah kita menguat cukup bagus dari level 16 ribuan menuju 15.400-an. Itu satu. Artinya kalau rupiah menguat, dan lagi-lagi gue selalu ngomong, rupiah menguat itu adalah signal. Jadi teman-teman, sesimpel kalau kita yang aktif di trading, kita memperhatikan rupiah. Rupiah menguat itu artinya ada inflow masuk ke Indonesia. Nah, inflow masuk ke Indonesia itu antara ke obligasi, biasanya ke obligasi dulu, atau ke saham gitu. Jadi biasanya duit akan masuk ke obligasi dulu ya. Itu terbukti dengan apa? Dengan obligasi 10 years-nya kita, Indonesia 10 years treasury yield-nya kita tuh yield-nya udah mulai menurun, itu berbanding terbalik dengan harganya udah mulai naik. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman ngecek harga obligasi saat ini tuh udah di atas par, artinya udah mulai masuk ke periode premium. Kalau par itu kan 100, jadi kalau premium tuh udah di atas 100. Jadi tandanya apa? Tandanya banyak inflow asing itu masuk ke Indonesia melalui obligasi. Jadi mereka kan masukin dananya dulu ke obligasi, sebagian besar memang kelihatan udah masuk ke inflow ISG. Nyatanya beberapa minggu terakhir, mungkin 2 minggu, 3 minggu terakhir, inflow-nya cukup rata ya bro. Bahkan hari ini juga 1 triliun, kemarin hampir 1 triliun, jadi cukup bagus gitu, inflow-nya cukup bagus. Kemudian kita lihat asalnya tuh dari mana sih? Kalau gue ngelihat asalnya itu adalah, yang pertama, ini musim harusnya bulan ini udah cut rate, jadi udah nggak ada alasan The Fed itu tidak akan memangkas tingkat suku bunga lah. Ini udah pasti. Cuma masalahnya adalah antara 25 basis point atau 50 basis point. Dan hari ini kita tahu European Central Bank juga udah memangkas tingkat suku bunganya mereka. Kemudian disusul kemarin China juga udah ngekat, Swiss-nya juga udah ngekat. Cuman Jepang yang masih kalau Jepang ini balik. Jepang ini justru dia memasuki era rising rate. Jadi dia menaikkan tingkat suku bunganya mereka karena mereka udah menahan melonggarkan kebijakan moneternya udah terlalu lama, sehingga dia udah mulai. That's why kemarin 5 Agustus kita pernah ada kejadian yen carry trade. Mungkin kita banyak dari kita yang baru dengar yen carry trade gitu ya. Jadi yen carry trade simpelnya adalah karena bunga di Jepang murah, bunga pinjaman di Jepang murah, kita akhirnya minjem duit. Misalnya gue sama
Brojo pinjam duit, atau kita ditawarin pinjam duit di Jepang murah, bunganya cuman nggak di atas 1% gitu. Kita pinjam, kita masukin ke obligasinya US, atau kita masukin ke kripto, kita masukin ke US stock gitu. Jadi duit itu dalam bentuk yen dikonvert ke dolar, kemudian pindah ke aset US, saham, US Treasury yield gitu. That's why. Nah begitu karena apa? Karena ya bunga pinjamannya murah bro. Nah begitu rate-nya BOJ, Bank of Jepangnya naik, otomatis orang akan berbondong-bondong untuk mencairkan uangnya. Karena apa? Karena supaya tidak, istilahnya nggak kena margin lah. Jadi mereka pinjam mungkin di atas margin, jadi mereka itu harus dinetralin gitu. Nah begitu mereka netralin, itu makanya rontok kemarin kan, saham-saham US, saham-saham Jepang, ini kayak turunnya sampai 14%. Jadi itu rontok, kemudian duitnya lari ke Jepang karena orang takut. Jadi akhirnya mereka balikin. That's why. Nah, habis itu beberapa minggu terakhir, gue ngelihat negara-negara yang punya perusahaan tech besar, ya Taiwan, US, kemudian Kospi itu Korea. Nah itu rata-rata indeksnya mulai rontok. Dan kalau teman-teman lihat, rata-rata perusahaan dengan developed market, ya negara maju yang punya perusahaan tech banyak, itu punya pattern indeksnya mirip. Nah sedangkan kita berbeda. Emerging market itu berbeda. Kalau kita, India, Vietnam, itu Malaysia itu pattern pergerakannya beda. Nah, gue ngelihat bro, ada inflow dari Korea, dari Jepang yang duitnya keluar sekarang ini udah mulai melirik emerging market. Karena gimana pun ketika develop marketnya udah mentok rewardnya dan risknya udah mulai meningkat, mereka akan keluar mencari tempat atau wadah di mana risknya masih cukup bagus, kemudian returnnya masih cukup bagus gitu. That's why gue ngelihat ini pelan-pelan duitnya kita itu udah yang tadinya outflow terus udah mulai masuk. Jadi ini udah sign good sih buat kita. Kayak gitu sih sekilasnya bro. Oke, wah ini detail juga bro ya. Tapi ini refreshing banget ya buat teman-teman. Jadi nge-refresh kita melihat bagaimana ya, maksudnya flow dari aliran dana-dana asing ya teman-teman ya, yang masuk ataupun keluar begitu kan. Jadi yang carry yen trade itu kan kemarin sempat ramai juga ya dibahas ya. Betul. Teman-teman boleh tuh coba googling juga ya, kalian do your own research juga, itu menarik begitu ya. Dan tadi juga Bro Handi ada mention mengenai rupiah menguat, itu bisa dibilang sinyal juga ya bro. Yes, itu paling simpel lah bro. Ya, paling simpelnya begitulah ya. Jadi bisa menjadi salah satu faktor yang kalian bisa perhatikan begitu ya untuk menginterpretasi market gitulah ya bahasanya. Jadi thank you banget nih ya penjelasannya dari Bro Handi gitu. Oke bro, mungkin sambil ini aja ya, sambil jawabin. Boleh. Ada yang nanya bro, Novi, cara cek outflow-nya gimana nih? Cara cek outflow, inflow, cara cek. Kalau gue kita biasa di broker summary itu ada. Iya. Jadi beberapa kode, kan kalau kode saham itu teman-teman search di Google aja itu lebih gampang. Kode broker saham yang dikategorikan asing. Nah itu dikeluarin yang asing itu apa. Nah kelihatan ngeceknya caranya apa? Ngecek aja, lihat saham blue chip, Bank BCA, BRI, Mandiri, BCA, Mandiri, BNI, BRI, kemudian Telkom, Astra gitu ya. Kita lihat aja kalau misalnya belinya AK, BK, KZ, apalagi pokoknya yang merah-merah lah, kodenya biasa kode asing tuh merah. Nah itu berarti mereka ada inflow, dan kita simpelnya kan buka di spot, aplikasi spot itu juga ada inflow, net foreign buy, net foreign sell, kan itu bisa dilihat juga. Jadi kita mendeteksinya di situ. Nah itu kalau saham. Kalau kita mau lihat outflow inflow-nya obligasi, itu lebih gampang lagi. Tinggal kalau misalnya ada charting, di spot kan ada trading view.
Tinggal lihat aja, ketik aja ID 10Y. Jadi ID 10 years yield. Jadi itu ada chart dari yield-nya obligasi 10 tahun kita. So far kalau nggak salah yield obligasi 10 tahun kita itu udah di level 6,56%. Artinya dengan harga dengan harga obligasinya saat ini tuh di 100,4, artinya kan udah mulai naik. Kita itu pernah harganya di level 95 untuk obligasi itu kan harga diskon ya, harga diskon. Kemudian sekarang udah balik ke par menuju premium, dan gue lihat targetnya bakal menguat, obligasinya bakal menguat ke 102 bro. Nah itu tinggal lihat, kalau harganya turun atau yieldnya naik, otomatis kan yield sama harga tuh simple, yield sama harga itu berbanding terbalik. Jadi kalau yieldnya naik, harganya bakal turun. Nah yieldnya naik, harganya turun, biasanya itu ada outflow. Sesimpel itu lihatnya. Nah lihatnya tuh biasanya per Selasa sih bro, kan Selasa kita ada lelang Sun kan, dari Menteri Keuangan. Nah itu dicek yang ngebit itu berapa ratus triliun, yang didapat itu berapa triliun gitu. Jadi itu bisa jadi tolak acuan, karena biasanya kalau bidnya gede kemudian dapatnya dikit, otomatis sisa bidnya itu biasanya akan lari ke banking, dan itu tercermin biasanya jam Selasa sesi 2 jam 3 jam 4 tuh kelihatan biasanya ada flow masuk gitu. Itu bisa dilihat. Oke. Nah, dijawab nih ya cara cek outflow-nya teman-teman ya. Especially Novitri ya yang bertanya. Oke, ya kita balik lagi ya ke topik kita bro. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke topik kita, kan mungkin ada beberapa penonton atau teman-teman kita yang malam hari ini yang baru mulai trading atau baru investing atau baru buka akun juga kali ya minggu lalu, hari baru jadi gitu kan. Mungkin bisa dijelasin sedikit nggak bro, kira-kira saham laggard itu apa sih? Mungkin dia belum terlalu kenal dengan lingo ini kali, mungkin bisa dijelasin. Oke, saham laggard itu biasa diartikan saham yang belum bergerak lah. Di saat yang lain udah gerak, sektor ini gerak, sektor itu gerak, ada satu sektor yang turun enggak, naik juga enggak. Jadi laggard itu biasa dia akan lebih defensif, biasanya akan lebih cenderung mungkin emang belum giliran biasanya. Jadi saham laggard itu memang, dan biasanya gerakannya juga agak pelan gitu. Nah itu disebut saham laggard. Bahkan sektornya juga ada satu sektor yang mungkin beberapa sektor yang masih laggard lah gitu. Kalau kita lihat contoh paling simpel 2022, 2023 itu sektor yang paling laggard itu apa? Properti. Tapi kan ujung terakhir, beberapa bulan terakhir tuh properti udah mulai gerak. Nah itu contohnya. Dia udah laggard selama hampir kurang lebih 2 tahun lebih lah. Nah sekarang udah mulai jalan. Nah itu. Nah masih ada beberapa contoh, mungkin kalau gue ngelihat sektor ya, dari sektoral itu sektor telco ini yang masih laggard. Sektor telco, tower-toweran ya, itu kan salah satu sektor atau saham yang mendapatkan impact positif ketika nanti pemangkasan tingkat suku bunga. Jadi begitu the Fed nanti akan cut rate, otomatis BI juga akan ikutan, karena nggak mungkin BI tetap mempertahankan suku bunganya mereka gitu. Jadi beberapa sektor itu akan cukup positif lah untuk pergerakan ketika impact nanti dari cut rate gitu bro. Ya iya. Wah ini jadi kita itu lagi berusaha mencari opportunity ya di saham-saham yang tanda kutip tidur, atau sektor-sektor yang tidur gitu ya. Jadi karena seharusnya kan ngikut ya, maksudnya kan kalau ISG bullish, cuma mungkin belum dapat anginnya, belum dapat momentumnya. Disinilah pemilihan sektor atau saham-sahamnya begitu ya. Oke. Bro, ini ada yang nanya, yang berewokan namanya siapa? Nah, masa nggak ada namanya di namanya Bro Joe bro. Panggil dia Joe. Oke. Ya, mungkin mau iklan dikit nih ya teman-teman. Jadi di Sukor tuh kita lagi ada bootcamp gitu kan. Teman-teman di sini mungkin yang nonton ada yang udah ikut bootcamp juga gitu ya. Kemarin yang daftar tuh sampai 900-an gitu ya, dan yang terpilih hanya
20 hari ini mereka udah terpilih ya melakukan offline di Sukor begitu kan. Nah, tapi teman-teman, bootcamp ini kan memang udah mau selesai nih, besok hari terakhir. Kita juga ada event lagi lanjutan S-Talk ya. Jadi kita ada S-Talk nih. Ya buat teman-teman kemarin sempat ada yang udah ikut S-Talk dengan Wisdom dan Invest. Tapi kita juga ada S-Talk lagi dengan Bro Handi. Yes. Ya, jadi kita ada S-Talk sama Bro Handi. Teman-teman nih kalau mau ya tempatnya itu akan di Sukor Sekuritas di War Room ya. Jadi kita akan kelas gitu ya dengan Bro Handi ya. Topiknya itu membahas mengenai membangun mental trading ya Bro ya terhadap perubahan market. Ya, jadi ini salah satu topik yang tepat banget karena kalau misalnya kita lihat dari beberapa tahun sampai tahun ini market itu berubah-ubah gitu ya Bro ya. Ya kan, jadi tentunya ini akan sangat menarik sekali begitu ya buat teman-teman semua. Jadi kalian jangan lupa ya untuk mendaftar. Nanti aku share, kita bisa lihat di Instagram Sukor. Kalau misalnya bingung mendaftar di mana, bisa langsung DM aja di Instagramnya Sukor Sekuritas ya teman-teman, yang nanti akan dibantu. Dan ingat, ini terbatas ya kursinya teman-teman, dan ini tidak online, ini semuanya offline. Jadi pastiin kalian daftar secepat mungkin karena selalu full. Ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu sedikit ya mengenai S-Talk dengan Bro Handi. Jadi kalian jangan lupa. Oke Bro, jadi gimana nih mengenai prospek saham laggard saat IHSG bullish? Tadi lu sempat mention ada dari bank yang masih belum naik nih. Gue ngerasa lu mau bilang BBRI nih, tapi nggak benar. Betul. Atau gimana Betul. nih Bro? Bisa di-share nggak tanggapan lu nih mengenai BBRI kali kira-kira? Iya, BBRI gue lihat ya, apalagi hari ini gue ngelihat ada inflow dari BBRI. Gue ngelihat di saat Bank Mandiri aja udah mau all time high setelah dia stock split. All time high setelah dia stock split itu di sekitar 7.500 dan ini udah 73, jadi dia udah dekat. Kemudian BBNI itu juga udah jalan ya dengan all time high-nya 6.250 setelah dia stock split. Sekarang udah di level 56 dan gue ngerasa target BBNI itu sampai 6.000 juga masih akan kecapai. Jadi so far BNI itu masih cukup menarik bro untuk di tradingin, bahkan untuk swing itu masih cukup bagus ya. Kemudian BBRI Mandiri tadi udah all time high, BCA juga harusnya bisa all time high ya. Ini udah mulai berbalik arah. Kalau dia nge-break 10.500, bahkan kemarin udah cetak all time high 2 kali ya, 10.500. Nah, ini dia ada possible untuk nge-break di level itu dengan target hampir 11.000. Jadi sangat-sangat gue ngelihat prospeknya banking kita masih cukup sangat bagus ya. Dan satunya yang paling ketinggalan itu adalah BBRI gitu. Jadi BBRI gue ngerasa gini, banyak orang mengatakan atau orang berpikir BRI kan udah jelek gitu-gitu. Bagi saya enggak, karena kemarin sentimennya jelek banget. Itu kan sentimen soal biaya provisinya naik lah segala macam, tapi kan itu tidak berdampak pada fundamentalnya secara langsung. Ya berdampak dikit, tapi enggak langsung membuat fundamentalnya jelek untuk BRI. Nah, di satu sisi gue sampai sekarang bro masih percaya banking kita itu masih di carry sama inflow asing. Begitu ada inflow asing dengan stabil masuk, itu pasti sahamnya akan pelan-pelan naik. Begitupun kalau kita lihat BRI, Mandiri, BCA, Bank BNI, itu inflow-nya udah mulai bagus. Bahkan hari ini BBRI itu inflow, sebentar, gue lihat, inflow itu sebesar 800 miliar, hampir 1 T. Jadi 1 T-nya inflow kita itu hari ini disumbang sama BRI. Ya, jadi perhatiin BRI itu punya resist di level 5.300 ya, 5.325, dan itu harusnya hari Selasa, karena Senin kita libur, Selasa harusnya bisa di break ke atas dengan target. Nah, ini gue langsung kasih target nih. Bro, gue target sekitar 5.800 sampai 6.000. Gue salfok bro. Lu bilang Senin kita libur. Senin libur? Wah, lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Senin libur kita. Senin kita libur, bro. Senin liburan. Apa ya? Maulud Nabi atau apa gitu? Oh, oke. Oh iya, betul. Ya, betul. Oke. Senin kita libur. Wah, tiba-tiba muka lu langsung cerah nih.
Oke. Kita udah jadi kemana-mana nih. Jadi Oke, ingat guys, jadi Senin libur ya. Senin libur teman-teman ya. Ya, Ya, betul. Maulud Nabi. Jadi tadi BBRI lu bilang jadi menarik begitu ya. Dan gue juga sebenarnya tadi sempet lihat BBNI juga bro, gitu ya. BBNI itu 5.400 itu menarik ya bro ya. Kalau misalnya 5.400 kira-kira menarik ya bro ya. Oke. 5.000 BBNI itu dia ada support di 5.500. Nah, dekat-dekat situ itu bisa untuk masuk sih. Walaupun dia ada gap dikit, tapi gue rasa itu mungkin kalau ditutup syukur bisa diambil ya. Jadi jangan takut. Bisa add buy lagi, adding buy lagi dengan target masih cukup oke sih. Targetnya at least ke dia tutup gapnya di 6.100 dan ya kayak gitu. Oke. Siap. Wah, ini jadi terlalu semangat. Enggak soalnya sempat kemarin tuh ada obrolan katanya udah nggak ada lagi hari libur sampai akhir tahun kan. Jadi kayak udah di ekspektasi itu sudah dibuang teman-teman begitu kan. Tapi ternyata ada aja ya yang namanya berkat. Jadi ya udah kita bersyukur. Betul. Kita butuh istirahat teman-teman ya. Benar. Oke. Ini biar seru kayaknya kita coba sambil ambilin pertanyaan teman-teman kali ya bro ya. Yes. Oke. Ini menarik nih, pas banget dari Coki Hutagalung. Tadi lu sempat mention mengenai telco ya. Telkom gimana nih? Apakah menarik untuk di-buy di sekitaran harga sekarang nih, bro? Telkom untuk jangka pendek itu itu dia ada target di level 3.250. Itu dalam jangka pendek. Dalam jangka panjangnya dia harus break 3.300 dan begitu dia break 3.300 itu dia berubah strukturnya. Strukturnya yang tadi sideways, bahkan mungkin kalau secara weekly itu ada double bottom. Nah, begitu dia break 3.300 itu dia punya target mungkin bisa balik ke 3.900. Jadi sektor Telkom juga salah satu saham yang laggard ya. Dan gue percaya once ketika yang lain bergerak dia pasti akan kebagian kok. Gitu. Jadi Telkom, Astra itu masih cukup bagus untuk dia bergerak. Dan mungkin pilihan selain Telkom itu ada ISAT ya. ISAT itu kan mau stock split di Oktober tanggal 14 kalau nggak salah. Nah, itu bisa diperhatiin juga. Karena ISAT kita lihat dalam jangka panjangnya itu dia ada, kalau dalam pattern technical itu dia adalah ada symmetrical triangle ya. Jadi mungkin target jauhnya ada sekitar 15.000. Jadi itu banyak saham yang gede itu lagi menarik sih. BNI, BRI, kemudian Telkom, ISAT, Astra. Bahkan Astra, ini gue kasih aja ya. Astra di level kalau akumulasinya bisa sampai 4.900 itu cukup oke. Cukup menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman ngumpulin Astra buat swing jauh, beli. Kalau dia turun sampai 4.900 atau 48-an itu jangan takut. Malah itu harusnya beli. Karena dia masih punya potensi bisa balik ke 5.300. Dan begitu dia balik ke 5.300, kalau misalnya teman-teman mau main panjang di Astra, itu dia ada target sampai 6.200. Karena dia ada sedikit pattern inverted head and shoulder. Dan gue melihat momentumnya pas karena begitu nanti inflow masuk, otomatis kan yang diisi dulu itu adalah blue chip-nya gitu. Oke, siap. Jadi tadi udah dikasih ya teman-teman insight-nya atau opini atau pendapatnya dari Bro Handi mengenai Telkom dan juga tadi Astra ya dibilang ya. Jadi dan itu juga masuk ya teman-teman ke topik kita malam hari ini mengenai saham-saham yang laggard ya teman-teman. Oke, coba kita lihat lagi nih. Nah, ini nih pertanyaan dari Angela. Tolong insight saham UNTR di tengah kenaikan saham batubara. Oke, UNTR ya. UNTR itu sebenarnya untuk sekarang dia lagi koreksi, harusnya dia akan nyari pijakan dulu ya bro. Nyari pijakan mungkin di level 25.500. Sebenarnya
saham batubara itu masih belum kemana-mana. Kemarin cuman karena Adaro ya, trigger Adaro yang spin off ininya, spin off bisnisnya, yang bisnis apa AI Adaro, apa gitu nama perusahaannya. Tapi kodenya AI. Nah AI itu di spin off sama Adaro, otomatis Adaro sebenarnya spin off. Karena banyak gini bro, banyak orang bilang, wah kalau udah di spin off berarti Adaro-nya jadi kosong dong, jadi gak menarik dong. Enggak dong. Justru nanti begitu di spin off, nanti Adaro ini udah mulai terbuka untuk sektor Adaro Energy, green energy-nya. Jadi Adaro ini udah enggak cuman fokusnya di fosil, tapi dia udah mulai mengembangkan green energy. Nah, dengan dia melakukan spin off terhadap Adaro sektor batubaranya ini, otomatis itu dia membuka peluang untuk bisa berkembang lebih besar, dan itu nggak terlalu fokus untuk batubara doang gitu. Jadi itu menarik. Karena apa? Karena nantinya dengan dia spin off dan dia itu bisa masuk ke perusahaan yang kategorinya ESG, ya otomatis dia akan dapat inflow dari fund-fund yang di mana fund itu punya syarat harus invest di saham-saham yang ESG gitu bro. Jadi itu justru jadi prospek yang cukup menarik gitu. Cuman kalau ditanya apakah boleh masuk sekarang, gue ngerasa nggak terlalu bijak karena terlalu tinggi, udah terlalu tinggi, dan kemarin bukannya gap up kayak gitu. Oke, siap. Ini ada yang nanya. Yang UNTR harusnya mungkin akan koreksi dulu sampai ke 25.500 ya. Tapi so far dia udah mulai, sebenarnya secara struktur market besarnya itu dia belum berubah dari yang sideways ke uptrend ya, uptrend jangka besar. Dia harus break 24.000 itu baru bisa memulai uptrendnya. Tapi selagi dia masih berada di level sini, mungkin dia akan punya potensi balik ke 25.000, dan ketika balik ke 25.000 mungkin kalau teman-teman yang mau main panjang itu bisa banget untuk dikoleksi sih bro. Oke, siap. Jadi tadi 25.500 ya, yes. Potensi koreksinya ya. Yes. Untuk UNTR. Oke. Ya. Ini ada yang nanya Silo, kita ignore aja ya. Dan Bro Daniel, halo Bro. Bro Daniel Wiguna ya, halo Bro Daniel. Dia nanya Silo, gue belum pelajarin sih Silo. Hari ini kan ada transaksi jumbo ya, 18 triliun. Nah, menarik nih ya. Itu nggak tahu, mungkin buat kasih ke anaknya kali Bro. Kayak Bayan. Ya. Oke, ini mumpung kita lagi rame lagi ya teman-teman. Jadi buat kalian semua ya, nanti ini pertanyaan kalian kita akan coba jawab semuanya ya. Jadi tapi aku mau info juga nih buat teman-teman, kalau kalian mau ketemu langsung nih sama Bro Handi, belajar langsung sama Bro Handi ya mengenai cara kita mengelola ya, maksudnya psikologi trading ya dengan perubahan market di kantor Sukor Sekuritas ya. Di War Room kita ada namanya E-Stock ya teman-teman. Yes. Jadi E-Stock itu kita laksanakan di weekend ya, di hari Sabtu ya bro ya, betul ya. Dan buat kalian yang nonton malam hari ini kalau mau join ya, boleh banget, jangan lupa registrasi aja ya teman-teman ya, karena kursinya terbatas. Kemarin kita juga baru ada E-Stock dengan Wisdom and Invest. Nanti nextnya kita dengan Bro Handi nih. Jadi buat teman-teman yang mau belajar atau mau langsung ketemu sama Bro Handi, tanya-tanya juga boleh ya di acara E-Stock ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya Bro ya. Ini ini ada banyak pertanyaan. Ini ada jawab nih, bener Adaro tuh dipisah dari AI supaya mereka berdua bisa berkembang secara terpisah. Ya bener. Dan AI dapat dana dari IPO, kan kemungkinan ada isu dia bakal IPO. Sedangkan Adaro Green dapat dana dari perbankan. Setuju? Iya. Itu targetnya Adaro. Ya. Wah, ini thank you ya. Thank you. Ini yang panggil gue brewok tadi nih. Oke. Ini tadi mungkin bahas sedikit lagi buat teman-teman. Ayo ketinggalan, tadi ada yang nanya nih dari Ici Yani ya. BBNI udah telat masuk ya? Lu kalau ngeliat BBNI itu masih menarik ya dengan harga sekarang? BBNI mungkin kalau masuk di level tadi ya 5.500 itu masih cukup oke. Masih cukup bagus. Selagi dia tidak patah trennya, jadi 5.500 itu area yang cukup bagus untuk masuk sih.
gitu. Oh. Mungkin tadi ada yang bilang, wah targetnya tinggi-tinggi untuk berapa tahun tuh. Gue ngerasa akan tercapai setidaknya Maret 2025. Kenapa? Karena banking itu biasa akan ngegas menjelang dividen. Coba teman-teman cek deh. Kalau menjelang dividen itu dia akan ngegas cukup tinggi. Maret itu pasti dia akan mencapai peaknya. Dan itu lihat aja nanti. Itu biasa bisa nyampe sih. Ya. Oke, siap. Thank you banget Bro Handi ya untuk penjelasannya. Kita lihat lagi. Nah ini nih, ada 2 orang nanya mengenai saham Bumi Bro. Kalau lo gimana ngeliatnya dari sisi teknikal Bumi gimana nih Bro? Bumi sebenarnya udah kelihatan ada akumulasi dari per Agustus, akhir Agustus itu udah mulai ada akumulasi. So far kalau dia tidak nge-break level 88, dia punya potensi bisa nge-break level 110-nya. Jadi hari ini dia udah mulai bagus, dan gua rasa Bumi saham yang saat ini ya, untuk kondisi saat ini tuh cukup tenang lah, maksudnya nggak terlalu volatile, mainnya juga cukup bagus ya. Jadi harusnya selagi di atas 88 dia masih cukup bagus. Targetnya adalah dia nge-break level 110. Jadi begitu dia nge-break level 110, itu resistennya yang cukup kuat ya. Kalau begitu dia nge-break level 110, itu dia bakal merubah struktur market yang tadinya sideways jadi mulai uptrend. Jadi teman-teman boleh lihat, mungkin targetnya paling dekat itu di target selanjutnya mungkin di 120. Tapi itu mungkin swing ya teman-teman. Jadi nggak langsung yang seminggu ke depan langsung naik, enggak. Tapi itu gua ngelihatnya dari target jauh gitu. Tapi kalau teman-teman mau main target pendek ya level 105, 110 udah cukup sih untuk di tradingin. Gitu. Oke, siap. Oke nih, mungkin buat kalian nih ya yang suka tanya-tanya saham gini biasanya trader kan. Jadi jangan lupa ya, tadi aku ingetin sekali lagi stoknya. Psikologi trading itu penting ya teman-teman ya. Dan makanya gue kemarin kan di request mau bawa topik apa, gue bilang ya kita ngobrolin soal mental trading lah. Karena kenapa? Karena gue banyak yang nanya gue, bro, kok ini gue ketinggalan. Karena apa? Karena selama 2 tahun itu kita secara nggak langsung itu di trend sama market untuk buy dan sell dengan jangka waktu yang pendek. Karena banyak banget kan saham-saham yang buy on breakout tapi breakoutnya false. Akhirnya lama-lama tuh mindset kita sebagai trader itu jadi mainnya pendek, jangka pendek. Nah ini begitu marketnya udah berubah strukturnya, udah mulai uptrend, udah bisa swing. Nah itu banyak dari teman-teman tuh pasti ketinggalan gitu. Ya banyak banget. Yang bersyukur buat teman-teman tuh yang bisa dapat misalkan Pani yang terbang, kemudian beberapa saham properti ya, CTRA, SMRA gitu. Nah, tapi banyak dari teman-teman tuh yang masih ketinggalan gitu karena takut gagal breakout. Karena apa? Karena ya mindset selama 2 tahun itu di trend sama market tuh ya itu buy on weakness, sell on resistance terdekat gitu. Nah, kita makanya di Sabtu depan itu kita akan ngobrolin soal mental trading. Gimana sih cara kita fleksibel ketika kita mulai ini marketnya udah berubah nih, marketnya udah switch, kita harus juga mindset kita juga harus switch, pola trading kita juga harus switch gitu. Karena begitu nanti marketnya uptrend, itu teman-teman udah sulit, nggak kurang dapat ya dalam jangka pendek, tektok tuh dapat, cuman kurang efektif dibandingkan kalian swing gitu kan kita udah kangen kan sama cara bisa swing lama, swingnya sekali dapat 20%, 10%. Nah itu dimulai dari mental kita dulu sih. That's why di hari Sabtu nanti kita akan bahas soal mental itu. Jadi teman-teman yang mungkin di Jakarta silakan ikut. Mumpung gratis juga ya bro. Iya. Betul gratis, bisa ketemu sama Bro Handi ya, di provide juga makan siang teman-teman ya. Sebenarnya nggak terbatas untuk orang Jakarta bro, kalau mereka mau mereka niat ya. Iya. Jadi ini sekali lagi mungkin aku tambahin dikit ya teman-teman. Jadi dengan keadaan market yang kita lihat itu udah mulai bullish gitu ya, promising banget. Jadi ini menjadi salah satu seminar yang cukup penting buat kalian ya, di saat semuanya ini lagi mau berangkat lah istilahnya gitu ya. Jadi karena sehebat apapun technical analisis kita, fundamental analisis kita, tapi kalau misalnya psikologi kita memang kurang baik begitu ya,
kurang pakem lah ya bahasanya. Nah itu semua akan akhirnya eh, percuma begitu ya teman-teman ya. Jadi tadi Bro Handi mention ada mau memberikan insight begitu ya mengenai bagaimana kita harus bisa fleksibel juga di keadaan Ya market yang karena berubah. Nah, ya karena gimana Bro? kenapa ya bro? Karena kenapa gue cukup yakin market akan mulai bullish ya. Mhm. Eh, dan ini baru awal karena itu faktor makroekonominya tadi yang tadi gue jelasin di awal. Ya. Itu ketika cut rate ya, pemangkasan tingkat suku bunga, obligasinya jelas nanti udah tidak terlalu menarik lagi, otomatis uang itu, dana inflow itu akan lari ke saham, dan it's time untuk saham itu untuk bisa rally lagi. Jadi teman-teman persiapin gitu ya mentalnya. That's why harus ikut. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada beberapa pertanyaannya. Ada 2 orang yang nanya ya. RDBGO sama Hands Printing yang nanya mengenai ITMG, bro. Gimana nih tanggapan lo mengenai Indo Tambang Raya nih? Kalau gue lihat dari tahun lalu Juni masih sideways begitu ya. Kalau lo lihatnya gimana? Iya, ITMG itu kemarin dia baru bagi dividen interim itu 4%, bro. Bayangin interim doang 4%. Udah bayangin nanti sisanya. Otomatis harusnya secara fundamentalnya dia akan cukup bagus untuk ITMG. Cuman kalau untuk sekarang baik, gue ngerasa agak tanggung. Mungkin kalau di level-level sekitar 25.300-an itu cukup bagus sih untuk diperhatiin sih untuk ITMG. Ini rata-rata batu bara mungkin akhir tahun baru bisa gerak ya. Dan mungkin kalau tidak akhir tahun, mungkin kita gini, kita harus lihat batu bara, terutama sektor energi ya. Sektor energi. Kenapa? Gue ngelihat sektor energi itu baru akan dapat flow ketika sektor-sektor seperti properti yang berkaitan dengan rate, cutting rate itu mulai berakhir. Kan sektor-sektor yang sensitif terhadap pemangkasan tingkat suku bunga itu kan kayak otomotif, kemudian properti, infrastruktur, telekomunikasi, tower-toweran, kemudian mungkin consumer ya. Nah itu begitu ini udah lewat baru switch ke komoditas. Karena begitu pemangkasan tingkat suku bunga udah turun, bunga pinjaman segala macam udah turun, perusahaan udah bisa lebih ekspansi lagi, kemudian mudah-mudahan perekonomiannya bagus ya, dimana kan sekarang cukup tertekan ya. Nah bayangin kalau nanti peredaran ekonomi masyarakatnya udah mulai bagus, nah otomatis udah mulai ada duit, nah biasanya itu akan nge-trade si sektor energi lagi untuk naik gitu. Oke, wah, oke teman-teman, ini menarik banget ya penjelasan dari Bro Handi, insight-insightnya. Dan buat kalian nih yang lagi nonton semuanya, jika ada yang mau merchandise, aku mau bagi 2 merchandise ya menarik dari Sukor. Jangan lupa ya, seperti biasa screenshot aja Instagram live ini ya, terus tag Instagram Sukor Sekuritas dan tag Instagramnya Bro Handi. Nanti dipilih sama admin Instagram Sukor siapa yang menang ya. Dan masukin mungkin caption apa yang kalian pelajari malam hari ini ya dari penjelasannya Bro Handi. Oke, kita tinggal 6 menit lagi ya teman-teman. Kita coba jawabin beberapa pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan menarik dari FBI ini ya. Ini bukan FBI yang di Amerika kayaknya sih. Saham properti yang bisa masih masuk apa nih Pak katanya? Jadi saham kan properti yang masih bisa masuk yang ya. masih menarik nih bro menurut lo? Menurut gue masih menarik itu bentar. Mungkin yang masih menarik CTRA tapi nggak di harga sekarang. Mungkin sedikit CTRA mungkin di sekitar 1280-an. Kemudian BSDE mungkin agak sedikit di bawah lagi karena dia lagi koreksi cukup besar kan. Ini udah koreksi 3 candle ke bawah, jadi harusnya mungkin koreksinya bisa sampai 1100, 1120 ya, atau 1120 itu mungkin boleh diperhatiin sih.
boleh diperhatiin itu CTRA. Kalau SMRA kemarin sih udah rebound ya, karena dia sempat turun ke level 600 bahkan ke 585, kemudian dia udah rebound lagi. Cuman kalau misalkan ternyata dia level 670-nya nggak dilewat, itu mungkin level sekitar 625 tuh boleh diperhatiin sampai 600 kalau misalnya dia nyampe di situ. Cuman kalau dia misalnya nge-break, harusnya dia udah mulai lari ke level sekitar 730-an sih. Oke. Kayak gitu, bro. Oke. Sip. Ini ada pertanyaan lagi dari Aditya Theodorus. Yes. Saham golf, bro, menjelang pelantikan Prabowo. Ada insight kah? Wah, ini Saham gold ya? cocokologi ini. Iya, saham golf. Punya Saham Pak gold Tony. tuh kayaknya yang gold cuman gerak itu PSAB ya? Golf. Oh, golf Ya. ya? Aduh. Ya. Gue kalau ini gue nggak berani ngomong. gue nggak ngerasa itu ada korelasi. Ya, mungkin korelasinya adalah karena Bakri ya. Cuman gue menghindari spekulasi seperti itu lah, bro. Cuman misalnya gini, gue nggak bisa ngespekulasi di sini. Cuman mungkin nanti kalau misalnya inflow-nya lewat, itu mungkin gue bisa ikutan. Gitu. Cuman kalau sekarang ditanya bisa spekulasi, gue sih nggak yakin. Risky ya. Gue belum melihat itulah. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Harvey Lewis. Kalau di luar dari Big Four Bank yang menarik lagi apa nih, bro, kira-kira untuk Big Four Bank? Ini BBTN menarik nggak menurut lo? Ya, BBTN juga. BBTN cukup menarik, cuman ini masih ada sedikit mungkin dia secara inflow asingnya ada, cuman memang lokalnya lagi sedikit jualan. Mungkin kalau di level 1400 itu boleh diperhatiin. Kemudian gue menariknya itu ada BNGA dan NISP. Itu second liner-nya banking yang secara fundamentalnya bagus, secara teknikalnya juga bagus gitu. BNGA dan NISP itu masih cukup laggard ya, dan cukup menarik gitu. Mungkin kalau BNGA level 1910 itu boleh diperhatiin gitu. Kalau BDMN gue belum kelihatan mainnya, dan biasa tipikal BDMN yang mainnya lama. Jadi gue mungkin kalau dia sebenarnya area sekarang itu cukup bagus. Dia ada support yang cukup kuat di level 2600 kan. Cuman flow-nya masih belum ada. Nah, sedangkan BNGA dan NISP itu cukup bagus sih untuk flow-nya. Nah, mungkin NISP mungkin jangan beli di harga sekarang. Mungkin nanti kalau dia turun ke level sekitar 1.300-an itu mungkin boleh perhatiin sih. Oke. Kalau bank digital gimana? Ada yang dua nanya nih, BBEB sama Arto nih. Bank digital itu mungkin akan mainnya seiring dengan sentimen soal red card ya, red card. Jadi gue rasa Arto, gue mungkin akan memantau Arto, BBYB, Agro, BBHI, 4 ini. Nah, 4 ini cukup menarik untuk dipantau. Cukup menarik untuk dilihat lah, karena sektor tech-nya kan dimulai dari Goto udah jalan ya. Jadi tech juga salah satu saham sektor yang masih laggard lah. Walaupun DCII, Edge itu udah naik cukup panjang, cuma kan itu nggak liquid ya, bro. Itu kayak cuma 1-2 lot gitu loh. Nah, kita lihat yang lebih punya liquid lah. Yang lebih liquid itu jauh lebih gampang untuk trading. Nah, gue ngelihat beberapa hari ini Goto udah dapat inflow cukup bagus, dan gue sama teman-teman di Hot Trader Community juga udah sempet trading. Kita lagi menanti yang lain sih. Yang jelas pasti tech kan paling dekat sama Red Hat, jadi itu mesti diperhatiin sih. Jadi keywordnya teman-teman dari Bro Handi adalah diperhatiin dulu ya. Jadi kita jangan istilahnya itu jump the gun ya. Jadi iya benar. Maksudnya yang kita sebut di sini nih, yang kita sebut di sini tuh bukan berarti langsung jump, enggak, tapi itu bisa jadi watchlistnya kalian gitu. Jadi kalian ngecek lagi, screening lagi gimana gitu, bikin trading plan-nya lagi. Jadi karena kita banyak sektor-sektor ini yang menunggu suku bunga di The Fed ini turun begitu kan, padahal kan belum terjadi juga teman-teman ya. Jadi jangan istilahnya kita salah strategi, salah kaprah di mana nanti ekspektasinya tidak sama begitu kan. Jadi kita harus melihat keadaan setelah suku bunganya dipangkas juga ya teman-teman ya, apalagi untuk saham-saham di tech
ya, Ya. begitu. Oke. Paling gua, sorry bro, paling gua nambah Boleh. sedikit ya sebelum kita closing. Mm-hmm. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat mungkin udah possible, udah akan pasti si The Fed akan pangkas tingkat suku bunga. Jadi tapi teman-teman itu juga harus hati-hati. Bisa aja, gue ngelihatnya saat ini marketnya udah price in bro. Marketnya udah price in. Harusnya dengan The Fed potong tingkat suku bunga 25 basis point itu udah mulai harusnya marketnya udah price in. Jadi mungkin ada sedikit nanti sell on news gitu-gitu pasti ada. Jadi teman-teman itu juga harus perhatiin. Kecuali mungkin ya agak shock kalau misalnya tiba-tiba The Fed itu nge-cut 50 basis point. Nah, itu mungkin akan bikin shock market. Nah, begitu marketnya shock atau marketnya turun, itu teman-teman jangan takut sebenarnya. Karena itu jadi chance buat teman-teman nih. Kan kalau misalkan cash-nya masih banyak nih saat ini. Ya, justru itu jadi momentum teman-teman untuk nyari saham-saham yang menarik gitu. Saham-saham yang menarik. Saham-saham yang menarik yang fundamentalnya bagus ya. Kalau misalnya tadi banyak yang nanya banking blue chip segala macam, nah itu cari titik masuknya. Nah itu jadi chance kalian untuk masuk gitu. Jadi gue liatnya mikirin teman-teman harus ada punya plan itu. Plan A-nya gimana, plan B-nya gimana. Seandainya kalau ISG-nya turun gimana, kalian harus lihatnya apa. ISG-nya naik lagi, naiknya seperti apa, itu kalian juga harus perhatiin. Jadi bikinlah beberapa trading plan yang perlu dilihat gitu. Gitu, bro. Oke, siap. Thank you banget Bro Handi ya You, penjelasannya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya ada yang pertanyaan belum dijawab, mungkin sudah dijawab tapi dijawab di awal-awal ya. Jadi tadi ada pertanyaan apakah yang di-save ya, selalu direkam ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa nonton dari awal di Instagramnya Sukor Sekuritas. Nah, tapi kalau kalian belum puas nih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Bro Handi, minggu depan teman-teman ya, jangan lupa daftar di Estok ya dengan Bro Handi Erawan. Kita akan membahas topik mengenai psikologi trading ya di saat perubahan-perubahan market ini. Ya, tapi obviously kita masih bisa ngobrol di luar topik juga kali ya bro ya, nanti kalau ngobrol boleh banget gitu kan. Ya, boleh dan banget. Buat teman-teman juga happy long weekend. Ya, ternyata hari Senin libur. Ya, terima kasih. Jadi mungkin itu aja dari gue. Thank you banget ya Bro Handi. Thank you bro. Teman-teman semuanya ya. Selamat malam. Selamat malam. Thank you.